Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua, baik yang berada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan ada kepada kita sampai pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu kiranya pada pagi hari ini yang mendapatkan pernyataan ataupun pesan-pesan dari Tuhan saat kita pujian dan penyembahan tadi, kiranya bisa dibagikan kepada kita semua. Saya persilahkan. Salam, selamat pagi Ibu Monik. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Waktu pujian penyembahan tadi, saya diperlihatkan seperti hamparan yang luas hijau, dan saya melihat seperti sawah gitu, padi-padi, dan saya juga melihat seperti pohon buah-buahan luas banyak, semuanya itu buahnya itu pohon buah-buahan itu berbuah-buah. Terus Tuhan bilang begini dalam alam roh saya, Tuhan bilang begini, lihat saya punya banyak, ini banyak, semuanya cukup, semuanya lengkap. Jadi terus saya bilang, saya bersyukur kan, ya terima kasih Tuhan. Tapi kata Tuhan, ini semuanya banyak, ini buat anak-anak Tuhan, semuanya cukup. Jadi jangan khawatir untuk apa yang kita mau perlukan, kita butuhkan, semuanya itu Tuhan sudah cukupkan. Tapi kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan buat kita. Jadi seperti saya di situ saya tangkap, janganlah kita seperti anak-anak dunia yang memang dunia semakin jahat, semakin keras, dan anak-anak dunia semakin keras mencari uang, mencari penghasilan. Tetapi kita anak-anak Tuhan semakin keraslah, semakin kuatlah kita mencari Tuhan. Karena hanya lewat Tuhan saja kita bisa dapatkan semuanya itu. Bukan karena kekuatan atau kuat gagah kita, tetapi semuanya punya Tuhan, semuanya milik Tuhan. Jadi pada saat kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan nggak akan membiarkan kita kekurangan atau meminta-minta atau seperti apa. Karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak surga. Terima kasih, itu yang saya dapatkan pagi hari ini. Bu Monik, saya bisa ya? Oh ya, boleh. Puji Tuhan. Shalom. Saya ini sudah di Jakarta. Karena kebetulan yang di Purwakarta sudah mesti kontraknya udah habis, jadi saya pindah di Jakarta. Ya sementara ada di keluarga saya lah di Tondet. Nah kemarin itu saya tuh puji Tuhan benar nih. Semua memang saya udah serahkan Tuhan, mau pindah, nah kan barangnya banyak banget, satu mobil tuh penuh. Sopirnya yang saya memang kenal, dia bilang jangan terlalu banyak nanti ditahan katanya di jalan. Saya bilang enggak, kalau Tuhan ada saya nggak mungkin. Benar, semua terlaksana sampai tiba di tempat, semua memang benar-benar indah deh. Benar kalau kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, semuanya itu akan indahnya. Benar deh, saya tuh merasakan benar sampai kayaknya saya capek banget kan sampai pagi, saya lupa bilang ke Desi saya nggak usah lah hari ini, tapi enggak, Tuhan saya harus melayani. Kayaknya saya bisa ya sampai sekarang, cuman masalah latar belakang aja yang masih kurang baik sama lampu ya, tapi puji Tuhan itu bisa terlaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Lilian dan juga Ibu Lamria yang sudah bertugas pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Yohanes Tarigan MA. Saya persilahkan untuk hambanya. Kita berdoa sebentar. Shalom, Pastor Yohanes. Shalom. Ya, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mendengarkan firman-Mu, bicara kepada kami dan sampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya harap suara saya jelas ya. Oke, makasih. Jelas, Pastor. Oke, saya kenalkan diri dulu.
anak istri saya, kami tinggal di Sydney sebenarnya. Dan ini cocok sekali di Doa Segala Bangsa, jadi doakanlah kami. Terus saya lagi di Jakarta, tapi hari Rabu ini saya akan berangkat ke Amerika. Di Amerika itu, nah ini pokok doa ini, saya ditugasin membuka gereja-gereja Asia di Amerika. Jadi cocok kali dengan doa ini segala bangsa. Jadi ditugasin untuk membuka gereja Myanmar, Amin. Vietnam, dan semua gereja-gereja Asia, tentu saja juga gereja Indonesia. Jadi hari Rabu, hari Kamis jam 2 pagi akan berangkat. Jadi sekaligus didoakan terus. Sebelumnya, sebelum saya bagi renungan, karena banyak waktunya 45 menit, jadi saya bisa agak santai. Saya dulu waktu usia 15 tahun, kepala saya pecah di tindih mobil. Jadi saya perbaiki mobil, dongkraknya di bawah sama kepala saya. Tahu-tahu dongkraknya itu lepas, kepala saya masih ketinggalan di bawah mobil itu. Sehingga mobil itu jatuhin kepala saya, sehingga dulu mulut saya pindah ke sini, setengah badan saya dulu mati. Setelah itu kami ke dukun, karena kami dari kampung-kampung. Kami ini dari Sidikalang, Tigalingga, masih jauh lagi ke sana, Laukersik namanya, jadi jauh. Setelah itu dibawa ke dukun, dukun tak sanggup menolong. Setelah dukun tak sanggup menolong, dibawa ke Medan, di ronsen di rumah sakit Elizabeth. Katanya memang tempat otak saya itu hancur tempurungnya. Dan itu terjadi waktu usia 15 tahun, itu terjadi tahun 88. Sehingga pada saat itu keluarga putuskan bawa ke rumah sakit saja, tunggu saya meninggal. Jadi itu saya ditaruh di rumah sakit Kabanjahe, pakai selang dan sebagainya. Tunggu 1 bulan tak meninggal-meninggal saya. Tapi pada saat itu, dalam waktu 1 bulan itu, ada pendeta Pentakosta datang. Dia bilang, kau sudah coba dukun, sudah coba dokter, orang tua, mungkin kau coba Yesus, katanya. Mungkin kau coba Yesus. Dan waktu itu hari Jumat, mata saya itu terbuka semua, gak bisa tutup, karena sarafnya kena. Jadi orang tua saya gak tahu kapan saya tidur, kapan saya bangun. Jadi pada hari Jumat itu, mereka putuskan untuk cabut semua selang-selang yang ada di tubuh saya, biar saya meninggal. Saya dengar mereka bahas kematian saya itu, tapi mereka nggak tahu bahwa saya kebangun. Waktu saya dengar itu, ternyata ini saya belajar usia 15 tahun itu, dokter bisa menolak, dukun bisa menolak, keluarga juga bisa menolak. Tapi Yesus setia. Dia Allah yang luar biasa. Jadi pelajaran pertama, jangan takut ditinggal siapapun. Yesus tak pernah meninggalkan kita. Setelah itu saya bilang, bawa saya ke gereja, biarkan saya mati di gereja. Sebenarnya saya pengen, sudahlah, daripada mati di rumah sakit, biarlah saya mati di gereja saja. Waktu di gereja itu, nah ini hati-hati kalau kita berdoa, karena doa kita dijawab Tuhan. Saya berdoa begini, Tuhan, kalau kau sembuhkan aku, jadi tukang cuci WC pun sampai aku mati, nggak apa-apalah Tuhan. Yang penting hidup. Memang kalau lagi masalah banyak, doa kita rendah hati sekali memang. Yang penting hidup saja Tuhan. Singkat cerita, Tuhan sembuhkan saya dalam waktu 2 minggu. Memang waktu didoakan itu, dokter bilang kalau saya muntah, ya udahlah. Karena saya udah nggak makan 1 bulan. Hanya pakai selang aja. Tapi setelah saya muntah, saya merasa segar. Panas saya turun. Dari 40 jadi normal, saya belum mengerti pelepasan. Mungkin saat itu saya dilepaskan Tuhan dari jimat-jimat yang sudah dimakan itu. Nah, setelah itu, saya bisa paksa jalan sendiri. Memang malam itu orang tua nunggu saya mati. Dianggapnya setelah semua itu saya akan mati. Tapi besok paginya saya segar. Dan 2 minggu kemudian saya seperti ini. Saya dipulihkan Tuhan. Oke, jadi Tuhan itu walaupun dia kita buat alternatif terakhir, bagi Tuhan kita tetap nomor 1.
Jadi mungkin kita pun kadang-kadang juga buat Tuhan yang terakhir. Tapi bagi Tuhan kita tetap nomor 1 kok. Ya, walaupun kita kadang-kadang andalkan diri kita, andalkan yang lain, tapi Tuhan kita tetap membuat kita nomor 1. Dan Tuhan itu baik. Saya SMA itu di Kabanjahe. Dan kerjaan saya itu memang tukang cuci WC selama 3 tahun. Dan saya menjadi juara 42 di antara 43. Ya. Semester 2 naik, juara 41 di antara 42, 1 orang pindah. Ya, jadi nggak ada yang bisa diandalkan. Udah dari kampung-kampung, wajah kayak monster, buduk lagi. Nah, tapi Tuhan kita luar biasa. Orang yang nggak bisa diandalkan apa-apanya, lebih gampang mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang, karena ada yang bisa kita andalkan, susah kita ngandalin Tuhan. Bagi saya, gampang mengandalkan Tuhan. Karena mama saya kelas 3 SD aja. Bapak saya kelas 5 SD aja. Nah, kampung banget. Dan belajar mengandalkan Tuhan. Semester 3 saya jadi juara 1. Tuhan kita hebat. Nah, akhirnya saya kuliah di Bandung, di Universitas Pajajaran. Dan sebelum saya ke sana, waktu saya cuci WC itu, saya udah pengen full time. Tapi Tuhan bilang begini, bagimu nakku jadi tukang cuci WC, kau sudah bahagia. Tapi kan aku bapakmu. Aku kan pemilik jagat raya ini kan doa segala bangsa itu. Aku kan pemilik jagat raya ini. Kalau engkau gak rubah doamu, ya gimana kalau impianmu hanya jadi tukang cuci WC? Kalau ku kasih lebih besar, nanti kau gak suka. Jadi waktu cuci WC itu berubahlah doa saya. Tuhan, saya akan menceritakan kesembuhan saya ke semua benua. Bangsa-bangsa. Amin. Lagi cuci WC itu. Setelah itu saya bilang ke teman-teman, saya akan menceritakan kesembuhan saya ke bangsa-bangsa. Mereka bilang, udah gila dia sekarang katanya. Karena mereka anggap penyakit saya kambuh. Dan kebetulan waktu saya kuliah, saya bahasa Inggris itu dapat E semester 1. Semester 3 pun dapat E juga. Tapi saya suka ngomong, saya akan keliling dunia. Saya akan pergi ke bangsa-bangsa. Ada teman saya dari ITB, dia bilang, Jo, kau pakai otak lah dikit. Bahasa Inggrismu sudah dapat 0. Semester 1 dapat 0. Semester 3 dapat 0. Ngomongnya keliling dunia terus. Saya nggak tahu hikmat apa saya jawab. Namanya Mas Topo. Mas Topo, kalau aku pakai otak, tak mungkin dapat 0. Jadi emang otakku tak ada. Terus apa yang kau ada? Aku punya Yesus. Dan Yesus itu lebih hebat dari gajah itu, gue bilang. Karena dia di ITB, dia punya lambang gajah. Saya bilang, Yesusku jauh lebih hebat daripada itu. Yesus yang membawa saya keliling dunia, bukan otak saya. Singkat cerita, tahun tamat saya sekolah di Unpad. Saya nggak apa-apa lah ya, kenalan dulu. Khotbahnya pun segitu-segitu aja kok. Setelah saya tamat dari Unpad, saya pergi ke kampung-kampung. Setiap kali liburan semester, cari orang sakit, saya doain. Nanti kalau ada yang sakit di tempat ini, saya doain juga. Jadi saya cari ke kampung-kampung, ke desa-desa. Ada satu desa itu semua nggak ada Kristen, semua agama lain. Saya bilang sama mereka, kalian coba Yesus lah. Aku juga dulu coba-coba kok Yesus. Kalau sembuh, ya puji Tuhan. Tak sembuh juga gratis kok. Kalian tak perlu ngapa-ngapain. Ini anggap pengobatan gratis, cuma-cuma. 8 keluarga datang. Waktu itu usia saya baru 19 tahun. Saya bilang, Tuhan, kau sembuhkanlah mereka Tuhan. Kau sembuhkan aku, kau sembuhkan mereka. 6 keluarga sembuh. 6 keluarga sembuh. Dan mereka bilang, Pak, kami pengen jadi Kristen. Om, mereka panggil Om. Terus, saya 19 tahun. Saya nggak tahu gimana caranya. Baru saya bilang, oke lah, 3 hari saya di sini. Dan akhirnya sampai sekarang, yang 6 keluarga ini
punya gereja di desa itu sampai hari ini, dan mereka jadi pendetanya. Yang saya belajar adalah bukan tentang kita, tapi tentang Yesus yang luar biasa itu. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah getar. Ada Yesus yang sangat sayang kepada kita, yang tak pernah meninggalkan kita. Jadilah gereja itu sampai sekarang di Jawa Tengah. Dan waktu terakhir saya tamat kuliah, saya ke Bali. Saya cari lagi orang yang takut sama setan di Bali. Banyak. Saya bilang lagi, kita punya Yesus yang luar biasa. Akhirnya di Bali pun jadi gereja. Dan waktu saya di Bali itu, saya ditawarin sekolah ke Singapura. Saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gimana saya sudah nggak bisa bahasa Inggris, uang pun tak ada. Tapi karena saya BTL itu batak tembak langsung, ayo sajalah, berangkat ajalah. Sampai di Singapura dia bilang, this is your bathroom. Saya kirain bedroom. Ternyata bathroom dan bedroom itu beda, saudara. Bathroom itu kamar mandi. Jadi saya bawa semua ransel saya ke bawah, saya lihat toilet. Mereka ketawa, saya juga ketawa. Saya hanya tahu yes or no aja selama 3 bulan. Waktu pelajaran pertama saya dengar, we need to hear the voice of God. Saya berpikir, sejak kapan lagi Tuhan punya voice? Voice apa? Saya nggak tahu bedain antara suara. Ya memang orang udik, Bapak Ibu. Tapi Tuhan baik. Akhirnya saya mau dipulangkan dari Singapura. Tapi somehow mereka bilang, udahlah, kami cobalah. Setelah 3 bulan saya di sana, mereka bilang, udah teruskan aja lah. Saya lulus. Jadi orang kampung tadi luluslah di Singapura. Setelah itu, Bapak Ibu, kami ke Batam. Saya disuruh jadi kepala sekolah misi di Batam. Dan ada syaratnya, ada 25 siswa, syaratnya kalau teman saya di Singapura ingat saya dikasih $100. Kalau dia tidak ingat, saya perlu berdoa kepada Tuhan, mengingatkan dia. Kan kacau itu. Terus kalau nggak ada makanan, disuruh puasa 40 hari. Tapi karena saya memang polos ngikut Tuhan aja, ayo aja. Ternyata tak ada lagi makanan. Jadi 25 orang siswa hanya makan 5 Indomie. Dan karena tidak ada makanan, semua daun ubi di Batam itu kami makan semua tahun 99. Ternyata kalau daun ubi aja tanpa nasi, Bapak Ibu, itu membuat oyong semua siswa saya. Mereka mabuk daun ubi semua. Setelah itu kami perlu daging. Maka setiap anjing liar kami bunuh dan kami makan karena miskinnya. Setelah anjing habis, kami makan kucing. Tapi omongan saya tak pernah berubah. Saya bilang, Engkau Allah yang kaya. Engkau Allah yang luar biasa. Enggak apa-apa, mungkin hari ini Bapak Ibu juga mengalami kekurangan keuangan. Tapi omongan jangan pernah berubah. Amen. Allah kita Allah yang kaya. Walaupun kita lagi banyak masalah, Dia tetap kaya. Dia tak berubah. Penderitaan yang saya ceritakan di Batam itu hanya 1 bulannya. Jadi enggak lama itu. Bulan kedua saya sudah sangat diberkati Tuhan. Jadi penderitaan kita semua sementara saja. Waktu kita mengalaminya, omongan kita jangan berubah. Allah kita Allah yang kaya. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang perlu kita ceritakan adalah bukan apa yang kita rasakan, bukan apa keadaan kita. Yang perlu kita ceritakan adalah kehebatan Allah kita yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, nggak makan anjing dan kucing lagi kok, Bu. Sudah bisa makan yang lain. Oke, jadi pelajaran saya, Bapak Ibu, keadaan kita bagaimanapun, jangan bahas itu ke Tuhan. Ceritakan Tuhan kepada masalah-masalah kita itu. Kalau hari ini kita punya masalah keuangan,
Ceritakan Allah yang kaya kepada masalah keuangan kita. Kalau hari ini kita punya masalah kesehatan, jangan kita merengek-rengek menceritakan kesehatan kita kepada Tuhan. Ceritakan Allah penyembuh. Jadi Allah penyembuh walau kita merasakan apapun. Saya nggak tahu apa masalah kita, tapi Dialah segala-galanya bagi kita. Wah, saya jadi mulai khotbah. Oke, saya lanjut dulu cerita saya. Setelah itu Bapak Ibu, tahun 2005 saya diundang ke Amerika. Waktu saya khotbah di Amerika itu 1.000 orang, semua orang Amerika, jadi nggak ada orang Indonesia. Terpaksa saya khotbah bahasa Inggris. Tahulah bahasa Inggris saya yang pas-pasan ini. Dulu, ini sedikit lelucon tapi baik. Dulu itu orang Barat suka pegangin kepala saya, didoain. Saya balas dendam juga. Tuhan, kapan aku pegangin kepala orang Barat ini? Masa kepala gua yang dia pegang? Bisa dong minta ke Tuhan begitu. Aku juga pengen dong megang kepala mereka. Dan 2005 diundang saya ke Amerika, kebetulan semua orang Amerika yang hadir. Saya mulai ingat mimpi saya itu, doa saya itu, Tuhan, pengen ku pegang kepala mereka Tuhan. Gak pedulilah kau sembuhkan atau tak sembuhkan, yang penting kepala mereka ku pegang. Akhirnya ku tantanglah mereka, ku peganglah kepala mereka semua. Dan banyak mujizat terjadi. Pendetanya bilang banyak kali kesembuhan. Baru saya tanya Tuhan, kok kau sembuhkan mereka? Tuhan bilang, imanmu memang hanya pegang kepalanya saja, tapi iman mereka, waktu kau pegang kepalanya, mereka disembuhkan. Jadi banyak mujizat saat itu. Dan ingat doa saya waktu di WC tadi. Akhirnya saya khotbah di Amerika, khotbah di Afrika, khotbah di Eropa, khotbah di Australia. Akhirnya saya khotbah juga keliling dunia. Dan hari Rabu ini berangkat ke Amerika. Jadi waktu saya khotbah pertama di Amerika itu, bahasa Inggris saya campur Bapak Ibu. Keluar bahasa Karo, bahasa Toba, bahasa Indonesia, semua keluar. Orang itu anggap bahasa roh, padahal karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Tapi yang mau saya sampaikan, kelemahan kita tidak menghalangi Tuhan bekerja. Kelemahan kita tidak mengganggu Tuhan Allah yang luar biasa. Bahkan Paulus katakan, di saat aku lemahlah, kekuatan Allah bekerja dengan luar biasa. Jadi hari ini jangan takut dengan kelemahan kita. Maka dikatakan, biarlah yang lemah mengatakan, aku kuat di dalam Tuhan. Biarlah yang miskin mengatakan, aku kaya di dalam Tuhan. Selanjutnya saya khotbah sedikit. Ya, masih ada waktu kita ya. Jadi Bapak Ibu ini agak julung. Masih ya. Jadi kalau kita lihat penciptaan, ini sedikit soal penciptaannya. Waktu Allah jadikan dunia ini, apa yang Allah lihat? Allah melihat gelap, bumi tak berbentuk dan kosong. Ini perhatikan baik-baik. Kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus tak merubah apa-apa. Karena pada saat itu ada Allah dan ada Roh Kudus melayang-layang. Kapan terjadi perubahan? Waktu Allah berfirman. Saya ulangi. Kalau Allah tak berfirman, jadilah terang. Terang itu tidak jadi. Jadi kalau kehadiran Allah saja, kalau dia tidak ngomong, tak terjadi apa-apa. Contoh, kalau Pak Jokowi pun ikut di Zoom ini, heboh aja nih Zoom ini. Kalau dia tidak ngomong, tak terjadi apa-apa. Tapi kalau Pak Jokowi ngomong, maka terjadi apa-apa. Sama. Kehadiran Tuhan dalam diri kita tidak berarti setan itu segan. Oh kok bisa? Contoh, waktu Yesus ada di kapal. Ingat waktu Yesus ada di kapal, dia mau menyeberang, dihantam badai. Badainya tidak sopan. Yesus lagi tidur. Badai hantam. Jadi Bapak Ibu, Yesus ada di hati saudara, jangan harap tak ada badai. Badainya tambah banyak. Haleluya. Ini penting kita pikirkan. Jadi Yesus ada di situ, dihantam badai. Murid-muridnya ngapain? Panik. Murid-muridnya kerja A, kerja B semua. Yesus tak bangun karena badai itu. Ini yang repot. Yesus tak bangun karena badai. Yang membangunkan Yesus adalah suara
murid-muridnya. Jadi kalau banyak badai dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup kita, Yesus di mana? Dia diam, dia tunggu kita ngomong. Dia tunggu kita ngomong. Akhirnya waktu dibangunin Yesus, apa kata Yesus? Mana emberku? Gitu. Enggak, Yesus tidak cari ember. Apa kata Tuhan Yesus? Dia bilang kepada badai itu, badai, diam. Yesus nggak katakan, apa dosaku? Kok badai datang? Bapak Ibu, waktu badai datang, jangan cari dosa. Saudara akan dihantam lebih banyak lagi. Jangan, badai itu bagian hidup kita, hadapi. Kalau hari ini contoh rugi 200 juta, jangan cari-cari dosa. Mulai katakan, 200 juta hilang, aku minta 2 miliar. Amin. Bilang amin lah saudara. Amin. Makanya waktu Yesus, perhatikan. Waktu Yesus ketemu sama orang sakit, dia nggak pernah tanya, kenapa dia sakit. Tidak pernah. Pendeta sekarang yang bertanya, tapi Yesus tak pernah bertanya. Nggak pernah. Nanti Bapak Ibu cek di Alkitab saudara. Asal Yesus ketemu sama orang sakit, dia nggak pernah buat penelitian. Dia nggak pernah observasi. Dia nggak buat diagnosa sama kayak dokter. Dia nggak bilang mungkin cara makanmu nggak beres. Mungkin enggak, asal ada yang sakit, Yesus katakan sembuh. Dia nggak buat penelitian. Amin. Jadi kalau ada sakit hari ini, nggak usah tanya-tanya kenapa sakit. Yesus akan menyembuhkanmu. Karena apapun itu. Amin. Amin. Bilang amin, saudara. Amin, Yesus lebih amin. hebat daripada sakit penyakit kita. Amin. Amin, amin. Jangan kita buat syaratnya terlalu banyak. Kalau kita buat syaratnya repot. Setelah saya puasa 40 hari baru disembuhkan Tuhan. Puasanya 39 hari tak jadi sembuh, saudara. Oke. Wanita pendarahan, perhatikan wanita pendarahan. Dia buat syarat kesembuhan. Bukan Tuhan yang buat. Wanita pendarahan buat syaratnya. Apa syaratnya? Kalau aku jamah jubah Yesus, maka aku sembuh. Yang buat syarat itu bukan Tuhan. Dia yang buat syaratnya. Maka waktu dijamah, maka sembuh. Setelah itu ada perwira yang anak buahnya sakit. Baru Tuhan bilang, aku pengen datang mengunjungi anak buahmu itu. Apa kata perwira syaratnya? Gak usah kau datang Tuhan. Ngomong aja kau dari situ. Ngomong saja engkau dari tempatmu. Maka anak buahku sembuh. Sembuh gak? Ya sembuh. Karena itu syaratnya jangan buat susah. Buat syaratnya Yesus saja. Amen. Kenapa Amen. saudara diberkati? Amen. Karena Yesus Amen. adalah Amen. Bapa saudara. Amin. 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 Maka dalam 2 Korintus dikatakan, semua janji Allah adalah iya di dalam Yesus Kristus. Contoh Amin. seperti ini. Pasti kita tahu cek ya. Kalau saya kasih cek ke orang, saya tanda tangan. Kalaupun jelek tanda tangan saya, dia nggak boleh coret-coret cek itu. Atau dikasihnya bunga, pemandangan. Tak berlaku cek itu. Jadi kalau kita pergi ke bank, yang diperiksa siapa yang tanda tangan. Walaupun mungkin kita tidak sikat gigi 5 hari, cek itu berlaku. Walaupun burung lewat di mulut kita, burung mati, ya ceknya tetap laku. Karena yang dilihat adalah bukan diri kita, tapi siapa yang tanda tangan dalam cek itu. Tahu saudara Bapak Ibu, Yesus sudah tanda tangani cek kosong. Kita tinggal Amin. isi. Amin. 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 Maka dikatakan dalam buku Yohanes, jika engkau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan memberikannya. Yohanes 14 ayat 14. Bahasa Inggrisnya kayak gini. If you ask anything in my name. If you ask anything. Sekarang bisa lah dikit-dikit bahasa Inggris ya. If you ask anything in my name. Tuhan gak katakan, aku sensor. Enggak.
I will do it. Tuhan nggak katakan, saya suruh staf saya melakukannya. Oh, kok Tuhan kerjakan semua? Bapak Ibu, hal termahal yang Tuhan sudah lakukan adalah membayar dosa kita. Saya terangkan sedikit. Saya harap jelas ini ya, saya terangin. Waktu Allah jadikan dunia ini, dia hanya ngomong. Waktu jadikannya kekayaan alam semesta ini, dia hanya ngomong saja. Tapi waktu kita berdosa, dia tidak bisa ngomong saja. Dia harus menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib, membayar dosa kita itu. Kesimpulannya, mana lebih mahal dosa kita daripada dunia ini? Dosa kita. Dosa kita. Kalau dosa kita pun dia bayar, dia akan bayar impian-impian saudara, rumahmu, mobilmu, kesehatanmu. Kalau dosa pun dibayar, semua dia bayar. Maka tadi saya bersaksi dulu betapa hancurnya hidup saya. Amen, supaya amen. Bapak Ibu tahu, Tuhan bayar segala-galanya. Jadi hari ini, dosa kitalah yang termahal. Kalau itu pun dia bayar. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Kalau nyawanya pun dia berikan, semua dia berikan. Amin. Karena Amin. itu hari ini kalau kita punya masalah apapun, Tuhan mau selesaikan itu bagi kita. Karena Amin. Allah sangat mencintai kita. Dia mati bagi kita. Tidak ada yang sukar bagi Allah. Tidak ada yang berat bagi dia. Bukan saya tidak punya banyak masalah. Saya banyak sekali. Saya mau cerita satu. Suatu hari kami buka bisnis. Saya gini-gini suka juga berbisnis. Pada saat berbisnis itu rugi 300 juta. Jadi waktu rugi 300 juta, bagaimana doanya? Ada 2 doa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya Tuhan, hajar aku Tuhan. Memang ini dosaku Tuhan. Bisa. Nah, padahal kalau kita lihat ayat, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setiap kali kerugian itu kerjaan pencuri. Kerjaan pencuri itu. Bagian B-nya dikatakan, aku datang berikan hidup dalam segala kelimpahan. Sehingga saya berdoa, Tuhan aku rugi 300 juta, setan ambil 300 juta, kalau kau kasih berkelimpahan ya kau kasih 3 miliar lah. Ya dong. Haleluya, Kalau 3 miliar. Kalau setan curi 300 juta, kita dapat 300 juta, ya nggak berkelimpahan lah. Berarti equal kan? Ya saya berdoa, Tuhan, kau kan kaya, aku udah rugi 300 ya kau kasih aku 3M. Singkat cerita Tuhan kasih. Jadi bisnis di depannya itu saya beli tanahnya, saya jual, saya untung 3M. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Yang mau saya sampaikan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tema saya hari ini sebenarnya adalah menjadikan Tuhan segalanya. Kalau kita lihat Raja Daud, Raja Daud luar biasa. Waktu dilihatnya kegelapan, dikatakannya apa? Tuhanlah terangku. Suka-suka dia. Waktu dia dikejar-kejar musuh, apalagi katanya, Tuhanlah bentengku. Bayangkan, Tuhan pertama jadi terang, sekarang jadi benteng. Benteng hidupku. Baru waktu dia merasa butuh perlindungan, Tuhanlah gembalaku. Itu Daud yang nyuruh, Daud yang ngomong. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Suka-suka Tuhan ini membuat suka-suka Daud buat Tuhan jadi apa? Baru apa lagi katanya? Tuhan menyembunyikan aku di pondoknya. Sejak kapan lagi Tuhan punya pondok? Yang mau dibuat Daud adalah dia buat Tuhan segala-galanya dalam hidup. Kita pun belajar. Amin. Kita lebih hebat dari Daud. Oh, kok bisa lebih hebat? Nah, ini sedikit agak teologis. Perhatikan ya, supaya jangan salah. Di perjanjian lama, Tuhan tak tinggal di hati manusia. Maka di perjanjian lama itu butuh tabernakel. Tuhan tinggal di ruang maha kudus. Maka di perjanjian lama, Tuhan itu hanya melingkupi manusia.
Maka sekali-sekali dia pergi. Maka Daud suka katakan, jangan tinggalkan rohmu Tuhan, jangan pergi dariku. Nah, karena pada saat itu alamat Tuhan adalah di ruang Maha Kudus. Tapi hari ini di mana alamat Tuhan? Ada di hati kita. Ruang Maha Kudus itu ada di hati kita. Jadi berapa lama kita bersama Tuhan? Selama-lamanya kita bersama Tuhan. Dia hanya sejauh doa kita. Asal kita katakan, Tuhan, Dia hadir. Amin. Kapan saja kita katakan Tuhan, Dia hadir. Dan kalau Dia hanya sejauh doa kita, jadikan Dia segala-galanya bagi kita. Jadi kalau kita nggak ada sukacita, katakan, Tuhanlah sukacitaku. Kita nggak ada damai sejahtera, Tuhanlah damai sejahteraku. Waktu kita sakit, kita katakan, Tuhanlah kesembuhanku. Waktu kita butuh duit, kita katakan, Tuhanlah kekayaanku. Nggak bisa bahasa Inggris, Tuhanlah penterjemahku. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud menjadikan Tuhan segala-galanya. Kenapa kita nggak menjadikan hal yang sama? Oke. Sering kita salah berdoa. Oh, sebentar lagi saya selesai ya. Udah, selesai. Kita perhatikan, saya ceritain soal Joshua dan Kaleb. Waktu itu ada pengintai, 12 pengintai. Maka 10 pengintai itu membuat survei. 10 pengintai itu tidak bohong. 10 pengintai itu mengatakan fakta yang ada. Fakta yang 10 itu mengatakan faktanya yang ada. Dan melihat fakta itu, orang Israel bersungut-sungut. Joshua dan Kaleb, dia tidak lihat fakta. Apa kata Joshua dan Kaleb? Kita telan mereka. Wah, bayangkan. Kita telan, bukan kita gigit. Kesimpulannya kan menurut Joshua dan Kaleb, musuhnya kecil sekali. Hari ini, kalau ada masalah saudara, telan saja. Jangan lagi tangisi. Jangan kayak orang itu, mereka tangisin. Banyak orang berdoa kayak gini. Ini saya kasih tahu ilustrasi Daud dan Goliat. Waktu Goliat itu maju, orang Israel juga berdoa kok. Doanya begini. Haleluya Tuhan, Goliatnya besar sekali Tuhan. Sudah tak tertahan Goliatnya ini Tuhan. Haleluya, Goliat mau hajar kami Tuhan. Nah, doa kayak gini nggak bisa memberikan kemenangan. Doa yang menceritakan besarnya Goliat. Karena itu jangan ceritakan besarnya masalah kita kepada Tuhan. Ceritakan besarnya Tuhan kepada setiap masalah-masalah kita. Haleluya. Amin. Amin. Jadi jangan suka mendramatisasikan masalah. Jangan suka mengatakan tak ada seperti saya. Tak ada yang peduli sama saya. Jangan. Setan senang itu. Senang dia. Apa kata Daud? Daud bilang apa? Kau datang dengan pedangmu. Aku datang dengan nama Tuhan yang besar. Aku putuskan lehermu. Ada nggak pisau Daud? Mana ada? Daud tak punya pisau, tapi apa kata dia? Aku tebas lehermu. Itulah bahasa iman. Hari ini, apapun yang saudara tak punya, waktu saudara ucapkan, Tuhan akan menyiapkannya bagi kita. Amin. Amin. Itu bahasa iman. Karena Daud tak punya pisau. Yang dia punya ali-ali. Tapi nggak dibilang, ku ali-ali kepalamu. Enggak dibilang, ku ali-ali kepalamu. Aku tebas lehermu. Akhirnya dia tebas enggak? Dia tebas pakai pisau siapa? Pakai pisau Goliat. Enggak urusan kita dari mana pisaunya. Urusan Tuhan itu. Amin, amin, amin. Urusan Tuhan. Iya, kalau urusan Tuhan jangan kita urus. Waktu kita katakan, saya akan sembuh karena Yesus. Jangan katakan, gimana caranya? It's not your problem. Itu masalah dia. Keuanganku akan diberkati tahun ini. Jangan mikir dari mana datangnya. Ya dari dialah. Dialah pemilik pencipta segala-galanya. Haleluya, amin. Amin. Tahu saudara, waktu Allah jadikan dunia, matahari belum dibuat. Tuhan katakan, jadilah terang. Terang itu jadi. Dari mana terang itu?
Tak dibahas di Alkitab. Matahari belum dijadikan. Artinya bagi Tuhan, dia tidak perlu matahari menerangi bumi. Firman-Nya itu cukup menerangi segala-galanya. Amin. 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 Jadi kita semua mari jadi pemberita-pemberita firman. Bukan pemberita yang mengatakan gimana caranya. Kalau bisa kita pikirkan, kita nggak perlu Tuhan. Tuhan itu jauh lebih besar dari pikiran kita, nggak paham kita. Maka dikatakan kita ini hidup di zona mujizat. Dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi hari ini kita di zona ajaib. Keuangan kita, keuangan ajaib. Kesehatan kita, kesehatan ajaib. Masa depan kita juga. Amin. Amin. Harapkan selalu keajaiban terjadi. Bapak Ibu, saya sudah ceritakan tadi, saya wajah kayak monster, juara 42 di antara 43, makan kucing dan makan anjing. Apalagi yang bisa diandalkan? I have Jesus. Dan Bapak Ibu juga punya Yesus yang sama. Mari kita andalkan Dia dalam segala hal. Mari kita perkatakan Tuhan kepada gunung-gunung masalah kita. Kalau ada yang sakit hari ini, saya ingin berdoa sebentar saja. Kalau ada yang sakit, terima kesembuhanmu dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu dalam nama Yesus. Yesus sudah bayar sakit penyakit itu. Yesus yang punya sakit penyakit itu bukan milik kita lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu, tidak hanya itu yang Tuhan Yesus bayar. Dia sudah miskin agar kita menjadi kaya. Bapak Ibu, banyak orang bilang, kenapa Pak Jo suka bicara kekayaan? Karena kalian nggak tahu sakitnya miskin itu, saya bilang. Engkau tidak tahu gimana sakitnya makan kucing itu. Kalau saudara tahu sakitnya makan kucing, makan Indomie 5 buat 25, omongan saudara akan berubah. Saudara katakan, aku kaya karena Tuhan, daripada makan kucing. Saudara mau coba sop kucing itu? Nggak enak, saudara. Jadi karena sakitnya miskin itu, saya mulai berani memperkatakan Tuhan membuat kekayaan. Karena sakitnya sakit itu, saya dulu sakit itu, saya berani mengatakan Tuhanlah penyembuh. Karena sakitnya orang mudik itu nggak bisa keliling dunia, saya mulai perkatakan saya akan keliling dunia karena Tuhan Yesus. Jadi yang dipermuliakan adalah Yesus yang luar biasa. Dan kalau semua kita mengandalkan Tuhan, nama Dia yang dipermuliakan. Jadi pagi hari ini, mari kita jadikan Tuhan segala-galanya. Mulai start doa kita dari Tuhan. Mulai Tuhan perkatakan buat apa saja. Suatu hari, saya perlu uang. Waktu itu, saya nggak tahu, mungkin saudara kayak saya juga, mungkin saudara enggak, saya nggak ngerti. Dan suatu hari, saya belajar dari Daud. Aku buat aja lah Tuhan jadi bendaharaku. Jadi mulai katakan, Tuhanlah bendaharaku, Tuhanlah keuanganku, Tuhanlah bendaharaku. Dan singkat cerita, hari itu Tuhan selesaikan masalah saya. Bagi saya Tuhan itu tidak teori. Bagi saya Tuhan itu adalah pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Dan ini Bapak Ibu sekaligus saya mau akhiri di sini. Sudah mau selesai. Saya mau akhiri di sini. Doakan saya karena saya akan membuka 100 gereja Asia di Amerika dalam waktu 10 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanti juga, Amin. Amin. Tim doa. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu jalan-jalan ke Amerika, saya sangat senang untuk mendoakan saya di Amerika. Kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak terlalu sibuk di sini, mungkin 2023 doa di Amerika lah kita. Amin, terjadi. Doa di Amerika. Amin. Amin. Ya, jadi doakan karena kami akan buka pertama di LA dan di negara-negara bagian, ke-50 negara bagian. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, kok Pak Jo berani? Karena saya sudah tahu pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman makan kucing, makan anjing dan sebagainya itu, sakit dan sebagainya itu, saya menyadari Tuhan bisa diandalkan. Tuhan sanggup diandalkan di segala hal.
Jadi saya ingin akhiri firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, saya berdoa buat kita semua, entah apapun yang sedang kita alami, Yesus jawabannya. Yesus jawaban buat segala-galanya. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau nyata dalam hidup kami masing-masing. Banyak badai yang kami hadapi Tuhan, banyak sekali badai. Tapi Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sangat baik. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau sudah putuskan Tuhan untuk tinggal dalam hati kami. Agar kami hanya sejauh doa. Setiap kali kami katakan, Papa, Engkau selalu sahut kami Tuhan. Dan Engkau katakan, kalau aku berikan anakku, aku sendiri rela mati bagimu. Apa yang gak aku berikan? Karena itu hari ini, terima apa yang kau butuhkan. Amin. Apakah itu kesembuhan? Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah apa saja? Allah rela mati bagi kita. Apa yang Dia nggak berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami. Engkaulah kekayaan kami, Engkaulah kesembuhan kami. Dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.